Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Senang sekali pada pagi hari ini Jumat kita masih bisa bertemu dan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Silakan buka buku tematik 1F kalian halaman 10 pada bagian ayo membaca. Di sini bacalah cerita berikut dengan suara nyaring ya. Nanti silakan baca sendiri ceritanya di rumah ya nak. Lala selalu menjaga kebersihan rumah. Lala selalu membuang sampah ke tempatnya. Lala juga pisahkan dan kumpulkan barang bekas untuk dimanfaatkan kembali. Barang-barang yang tidak berguna dibuang. Lala membuang pada tempat sampah. Tempat sampah terdapat di halaman depan rumah. Jika tempat sampah di rumah sudah penuh, petugas kebersihan akan angkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Nah, itu adalah cara bagaimana Lala menjaga kebersihan rumah. Nah, coba kalian lihat pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5, kalian harus baca cerita di atas ya. Cerita yang berada di atas soal. Contoh nomor 1. Siapa yang menjaga kebersihan rumah? Siapa tadi yang menjaga kebersihan rumah? Siapa di sini yang menjaga kebersihan rumah? Lala. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah Lala. Di mana Lala membuang sampah? Nah, di mana tadi? Pada cerita tadi di mana Lala membuang sampah? Jawabannya adalah di tempat sampah. Nah ya, kemudian mengapa Lala kumpulkan barang bekas? Nah, kenapa Lala kumpulkan? Untuk dimanfaatkan kembali. Kemudian, apa yang terjadi jika tempat sampah di rumah sudah penuh? Yaitu, petugas kebersihan akan angkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Kemana petugas kebersihan mengangkut sampah? Di mana nak? Ke tempat pembuangan akhir. Jadi, untuk jawaban nomor 1 sampai 5 itu untuk mendapatkan jawabannya kalian harus membaca cerita yang berada di atas soal. Ya nak. Kemudian aktivitas mandiri pada halaman 11 di sini di bawah ini gambar petunjuk membersihkan rumah. Susunlah gambar belum berurutan, susunlah secara berurutan dengan diberi nomor 1 sampai 4. Di sini kita mempunyai 4 gambar ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, tugas kalian urutkan gambar-gambar yang teracak ini sehingga menjadi susunan atau urutan yang benar ketika kalian ingin membersihkan rumah. Yang pertama, itu gambar pertama itu sampah dimasukkan ke tempat sampah. Yang kedua itu ambil sapu dan pengki. Gambar ketiga sampah dibuang ke bak sampah. Dan nomor terakhir itu sampah dikumpulkan dalam pengki. Kira-kira yang mana yang pertama? Pasti ambil sapu dan pengki. Berarti dikasih angka 1 di sini. Karena kegiatannya adalah kegiatan yang pertama dilakukan. Kemudian yang mana lagi nak? Sampah dimasukkan ke tempat sampah, sampah dibuang ke bak sampah, atau sampah dikumpulkan dalam pengki. Setelah kita ambil sapu dan pengki, yang jelas kita sampah dikumpulkan dalam pengki. Artinya ini gambar kedua. Atau kegiatan kedua yang kita lakukan setelah kita mengambil sapu dan pengki. Kemudian apalagi nak? Sampah dimasukkan ke tempat sampah atau sampah dibuang ke bak sampah. Nah, setelah kita mengumpulkan sampah ke dalam pengki, apa yang kita lakukan? Yaitu sampah dimasukkan ke dalam tempat sampah. Berarti ini nomor 3. Oke. Nah, berarti yang terakhir apa yang harus dilakukan? Yaitu sampah dibuang ke bak sampah. Ini gambar nomor 4 ya. Kemudian halaman 14 pada bagian ayo membaca. Bacalah cerita berikut dengan nyaring ya. Lihat rumah Lala. Nah, kalian perhatikan rumah Lala nak ya.
Rumah Lala bersih, keluarga Lala selalu menjaga kebersihan. Lantai disapu setiap hari. Setelah disapu, lantai dipel. Sampah selalu dibuang di tempatnya. Keluarga Lala rutin bersihkan rumah. Rumah yang bersih membuat penghuninya sehat. Ya, rumah yang bersih itu membuat penghuninya sehat. Ya, artinya ketika kita membersihkan rumah, ketika kita sering membersihkan rumah, mengepel rumah, maka kita akan sehat. Nah ya, tubuh kita akan sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Pada bagian ayo amati halaman 14, di sini ada dua gambar. Ini gambar kamar yang pertama, ini gambar kamar yang kedua. Nah, pertanyaannya, kamar mana yang kamu sukai? Sebutkan alasannya, apa yang kamu lakukan untuk membersihkan kamar. Kalau kamar yang Umi Ayu sukai itu kamar yang pertama. Nah ya, alasannya karena rapi dan bersih. Nah, apa yang Umi Ayu lakukan untuk membersihkan kamar? Yaitu dengan cara sering-sering disapu dan juga dipel setiap harinya. Pada halaman 16 pada bagian ayo menalar, di sini pengurangan tanpa meminjam. Coba kita baca dulu. Lala selalu kumpulkan barang bekas seperti botol plastik kosong. Lala punya 36 botol plastik. Kak Pandu mengambil 21 botol plastik untuk membuat pot tanaman. Berapa sisa botol plastik Lala? Ya, tadi kan Lala punya 36 botol plastik, kemudian diambil Kak Pandu 21, kira-kira berapa? Nah, perhatikan cara menghitungnya, nak ya. Jadi jumlah botol plastik di sini ada 36 botol plastik ya. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Artinya ada 36 botol plastik ya pada gambar. Nah, sisa botol plastik Lala adalah, karena tadi diambil Kak Pandu 21, jadi sisa botolnya adalah 15 botol. Nah, coba perhitungan di atas dilakukan dalam kalimat matematika seperti ini. Contoh 36. Kata Umi Ayu kemarin kalau kelipatan 10 artinya 30-an. Ya, karena angka yang pertama dari 36 itu adalah 30 ya plus 6. Artinya 30 itu 30-an dan 6 itu adalah satuan. Sedangkan 21 dia kelipatan 10 ya. Jadi 20 plus 1. Jadi 20 itu 20-an. 1 itu adalah satuan. Nah ya, jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 itu kelipatan 10, jadi 1 puluhan. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi 5 itu adalah satuan. Jadi sama dengan 15. Kemudian pada halaman 18 pada bagian ayo amati, di sini kita amati gambar ya nak ya. Kemudian ini adalah kamar tidur Lala. Nah, kalian perhatikan kamar tidur Lala. Kamar tidur Lala bersih dan rapi. Setiap bangun tidur, Lala rapikan kamar tidurnya. Selimut dilipat rapi, bantal dan guling disusun rapi, mainan disimpan di tempatnya. Nah, bagaimana dengan kamar tidurmu? Apakah kamar tidurmu bersih dan rapi? Coba ceritakan. Nah, kalau kamar tidur Umi Ayu itu rapi dan bersih, nah ya, karena setelah bangun tidur biasanya Umi Ayu langsung melipat selimut, merapikan bantal dan juga guling. Bagaimana dengan anak-anak Umi di rumah? Pada bagian ayo membaca masih di halaman 18, silakan baca sendiri ceritanya di rumah nak ya. Lala belajar rapikan tempat tidur. Lala minta tolong ayah ajari cara rapikan tempat tidur. Ayah ajarkan Lala rapikan tempat tidur. Tariklah spray pada keempat ujung kasur seperti pada gambar ya nak ya. Tepuk-tepuklah bantal agar bersih.
Letakkan bantal di bagian atas. Lipatlah selimut dengan rapi. Kini kamar Lala rapi dan bersih. Sekarang Lala sudah mengerti cara rapikan tempat tidur. Lala ucapkan terima kasih pada ayah. Nah, itu adalah cerita Lala bagaimana cara Lala belajar merapikan tempat tidur, nak ya. Kalian bisa belajar di rumah kalian sendiri, nak ya, di kamar tidur kalian. Pada halaman 22 di sini Ayu bernyanyi. Kalian perhatikan gambar Lala dan Kak Pandu ya. Setelah berlatih gerakan guling depan, Lala dan Kak Pandu beristirahat. Di meja ada gelas air minum. Nah, ada 5 gelas air minum di meja, nak ya. Lala dan Kak Pandu mainkan sendok dan gelas. Gelas dipukul dengan sendok sehingga terdengar suara dentingan. Sambil bermain, mereka belajar bedakan bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi ada yang terdengar tinggi, ada pula yang terdengar lemah. Ayo perhatikan contoh berikut. Contoh, gelas dipukul dengan sendok logam. Bunyinya terdengar kuat. Ting, ting. Coba kita praktekkan ya. Nah, Umi ada gelas dan Umi ada garpu. Kita anggap saja garpu ini sendok. Kalian perhatikan bunyinya ya. Tuh, 2, 3. Nah, keraskan bunyinya, ting, ting. Kemudian drum dipukul dengan sticknya, bunyinya terdengar lemah, tong, tong. Coba, Umi nggak punya drum, tapi Umi punya holder dan juga Umi punya pena. Coba kita pukul, bunyinya lemah. Nah, lemahkan bunyinya. Tong, tong. Nah, jadi nyanyikan sebuah lagu bersama teman-temanmu, iringi dengan alat-alat yang ada di kelasmu. Sebagian temanmu mainkan alat dengan bunyi lemah, sebagian temanmu mainkan alat dengan bunyi kuat. Lakukan bersama-sama. Nah, nanti silakan dicoba di rumah ya, nak ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kalian itu untuk mengeluarkan bunyi dengan suara yang tinggi seperti tadi dan bunyi dengan suara yang rendah. Sembari kalian menyanyikan sebuah lagu ya. Nah, Umi akhiri dulu perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa belajar. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.